Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan sehat, kesempatan umur yang panjang, kesempatan masih diberi kepercayaan nikmat yang sangat tak terhitung, yang sangat banyak, yang tak terasa juga dari hari ke hari, detik berganti menit, menit berganti jam, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, dan bulan berubah menjadi tahun. Begitulah seterusnya. Kehidupan kita senantiasa digulung dengan berbagai macam nikmat yang tak terasa. Kadang pun kita bersyukur, kadang pun kita lupa untuk bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas pemberian segala nikmatnya. Untuk itulah kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin di setiap tarikan nafas, di setiap denyutan jantung, untuk senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillah rabbil alamin, supaya kita kategorikan menjadi orang yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Surga Channel dimanapun Anda berada, insyaallah di materi kita kali ini akan membahas sedikit tentang bagaimana caranya sih supaya hati kita senantiasa lembut. Bagaimana hati kita supaya senantiasa lembut? Bagaimana hati kita bisa lembut? Tanya dulu hati kita sekarang ini. Ketika tanda-tanda orang yang hatinya sudah lembut, salah satunya adalah ketika diberi nasihat, dia akan segera untuk memperbaikinya. Dia akan segera untuk merubahnya dengan sangat sadar lillahi ta'ala, mau menerima kritik dan saran dengan lapang dada. Dan ketika kita dikasih nasihat tersebut, kita langsung terenyuh, tergugah untuk segera memperbaiki, dan tertutur dari lisan kita dengan ucapan terima kasih kepada orang yang sudah memberikan nasihat, peringatan kepada kita. Itulah salah satu orang yang hatinya lembut. Nah, apabila ketika kita ditegur, dinasihati, diberikan saran, diberikan kritik, justru kita marah, justru kita membenci kepada orang yang memberikan nasihat kepada kita, berarti nauzubillah, kita dikategorikan menjadi orang yang keras hati, keras kepala. Ketika keras hati, maka akan tumbuh penyakit keras kepala. Setelah tumbuh penyakit keras kepala, maka akan tumbuh penyakit kemudian, yaitu sombong. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka di sini saya memberikan suatu materi yang insyaallah semoga bisa bermanfaat untuk memperbaiki kelembutan hati kita yang asalnya kasar, asalnya sukar tersentuh akan hal-hal kebaikan. Ya, semoga dengan adanya materi ini bisa menjadikan suatu ilmu yang bisa bermanfaat untuk memperbaiki hati kita sekalian. Apakah tidak mau hati kita menjadi lembut dan dijauhkan dari hati kita yang keras? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abi Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Atuhibbu ayyarina qalbuk wa tudrik hajatak?"
Kata Rasulullah, apakah kamu tidak mau hati kamu menjadi lembut? Dan keuntungan yang kedua setelah hati kamu lembut, wa tudrik hajatak, segala kebutuhan kamu akan terpenuhi, akan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang tidak mau ya sahabat? Hati kita lembut dan seluruh hajat kita diterima oleh Allah, dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 poin. Yang pertama, irhamil yatim. Ya. Kita harus senantiasa berkasih sayang kepada anak yatim dimanapun kita berada, di lingkungan tetangga, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat kampung sekitar, dan dimanapun kita berada bertemu anak yatim, kita harus senantiasa memberi kasih sayang, baik dengan kasih sayang secara lisan, ucapan, maupun dengan materi ataupun dengan tenaga. Sedikit banyak kita punya rezeki, kita salurkan, kita bantu mereka, kita tolong mereka. Maka ketika kita sering dan suka membantu menolong mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka, maka insya Allah hati kita akan lembut dan hajat kita akan dikabulkan Allah. Yang kedua, wamsah ra'sahu. Ketika kita bertemu dengan anak yatim, usaplah kepalanya. Usap dengan lembut, salim tangannya, usap kepalanya dengan penuh kasih sayang, dengan nasihat-nasihat yang sangat lembut untuk menyentuh hati anak yatim tersebut, dan timbal baliknya kepada kita. Apabila kita sering memeluk anak yatim, kemudian mengusap kepalanya dengan sangat ramah, dengan sangat penuh kasih sayang, maka timbal balik ke hati kita pun akan lembut. Dan ketika kita memberikan syariat doa kepadanya, kita akan dikabulkan hajat kita. Yang ketiga, wa at'amhu min ta'amak, dan memberikan makanan kepadanya. Ada 3 di sininya. Yang pertama, mengasihi anak yatim. Yang kedua, ketika kita bertemu dengan anak yatim, usap kepalanya. Yang ketiga, memberikan makanan kepadanya. Setelah kita mengasihi, mengusap kepalanya, ulurkan tangan kita untuk memberikan sedikit makanan, sedikit materi, bantuan baik berupa harta, pakaian, ataupun uang. Insya Allah dengan mengamalkan 3 indikator ini, maka kita akan termasuk orang yang hatinya lembut dan akan dipenuhi segala hajat kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ketika kita melakukan 3 hal tersebut, yalin qalbuka, akan lembut hati kamu, wa tudrik hajataka, dan akan dipenuhi segala kebutuhan hajat hidup kamu. Semoga dengan 3 hal ini kita amalkan setiap waktu, setiap saat ketika kita bertemu dengan anak yatim, hati kita menjadi lembut dan dipenuhi segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalam.